Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu boleh, mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang ada duduk di belakang, boleh saya undang untuk di depan, boleh mengisi tempat duduk yang ada di depan. Atau mungkin majelis gereja yang ada, yang hadir dari jemaat undangan kami, boleh mengisi tempat duduk yang di depan, supaya nanti teman-teman kita, tamu undangan yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan bisa mengisi tempat duduk yang di belakang. Ya, puji Tuhan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh tamu undangan kami, hamba-hamba Tuhan yang ada, bahkan seluruh keluarga besar Jemaat GPD Eklesia Lantula Jaya yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari di mana kita kembali berdiri bukan hanya untuk merayakan sebuah perjalanan, tetapi untuk menyaksikan satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Perjalanan kita sampai hari ini tentu tidak selalu mudah. Ada musim sukacita, ada musim air mata, ada doa yang dijawab dengan cepat, dan ada pula doa yang membuat kita belajar untuk menunggu. Ada saat kita kuat dan ada juga saat kita hampir menyerah. Namun lihatlah kita hari ini, kita masih ada, kita masih berdiri, kita masih bisa melayani, kita masih bisa menyembah Tuhan. Semua bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi semua karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Mazmur 126 ayat 3 berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersukacita. Hari ini biarlah setiap pujian yang kita naikkan menjadi ungkapan terima kasih. Setiap ungkapan, setiap tepuk tangan menjadi tanda sukacita. Dan setiap hati yang datang kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini kami masih ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita semua tinggalkan sejenak segala kesibukan dan segala beban pikiran kita. Mari kita satukan hati kita satukan iman kita, bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ucapan syukur tahunan Jemaat Eklesia Lantula Jaya. Karena itu dengan penuh sukacita saja kita semua bangkit berdiri. Ya, kalau tidak keberatan Bapak Ibu kita berdiri sambil kita jabat tangan kiri kanan kita, sahabat di samping kiri kanan kita, mari bersama kita katakan, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita dan kedepannya kita percaya Tuhan akan tetap menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita tetap tinggal berdiri dan kita akan mengikuti ibadah syukur tahunan pada siang hari ini yang akan diawali dengan doa pembukaan oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Ruth Marande. Disilakan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dengan hati yang melimpah dengan syukur di pagi hari ini Bapa, kami umat-Mu yang telah hadir bersama di dalam rumah ibadah ini, bersama-sama kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh merenungkan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang telah melindungi, memelihara kami. Engkau Bapa yang telah memberkati seluruh kehidupan kami. Engkau Bapa yang telah memberikan kekuatan, kesehatan buat kami semua. Sehingga hari ini kami boleh hadir di tempat ini dalam ibadah syukur tahunan kami Jemaat Eklesia Lantula Jaya. Dengan hati yang penuh sukacita Bapa, kami menyatakan rasa terima kasih kami kepadamu atas kasih karunia Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Betapa besar kasih-Mu kami boleh alami dalam hidup ini. Kebesaran Allah yang Engkau senantiasa nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Di sepanjang tahun yang kami telah lewati, betapa kami katakan Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami kuat, kami percaya semua hanya oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebab itu kami terus bawa kehidupan kami kepadamu. Biarlah kami semakin diteguhkan di hari-hari ini, dan kami semakin setia hanya kepada Engkau. Hari ini kami bersama-sama umat-Mu yang ada, kami mau beribadah.
Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami mohon biarlah kiranya kehadiran-Mu kami boleh nikmati dan alami dalam ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan dengan ibadah ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Ibadah ini kami dikuatkan oleh Tuhan. Dalam ibadah ini yang susah dihiburkan. Dalam ibadah ini yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Oh haleluya Tuhan, kami butuh Tuhan yang berkuasa untuk berkarya buat kami semua di hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah siap hati untuk melayani Engkau. Mulai dari pelayan-pelayan altar sampai kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua tinggal dalam pengurapan yang baru daripada Allah sendiri. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dari awal ibadah ini sampai kepada selesainya, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya buat kami. Semua intimidasi, kuasa, kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun juga Tuhan, yang coba-coba mau mengganggu hati dan pikiran kami dalam kami beribadah di pagi hari ini Bapa. Bersatu hati kami yang ada kami tolak, patahkan semua itu dalam nama Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini menjelang siang ini kita beribadah dirangkaikan dengan ucapan syukur tahunan Jemaat Eklesia Lantula Jaya. Mari kita ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala. Kita merenungkan bagaimana Tuhan sudah menyertai saya dan saudara dalam segala musim kehidupan kita. Kita melihat anugerah pertolongan Tuhan. Kita melihat kasih kemurahan Tuhan yang kita rasakan sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati pribadi-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati lawatan-Mu siang hari ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau. Seperti Raja Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Berdiam di
bersorai memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Coba katakan samping kiri dan kanan, kamu diberkati. Katakan kepada diri sendiri, aku diberkati. Puji Tuhan, kita semua menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini, masih semangat kita untuk berdiri. Kita mau katakan, aku diberkati. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpah kasih.
Yesus kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan sejenak. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saya dan saudara ada sampai hari ini, itu semua karena berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya akan penyertaan-Mu sampai hari ini. Dan kalau kami boleh melihat pertolongan Tuhan hari ini, kami percaya di depan perjalanan kami akan terus melihat pertolongan Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan tolong kami, dalam kami mencari rezeki, dalam kami berusaha, dalam kami melakukan setiap pekerjaan kami percaya tahun-tahun berikutnya ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan pujian ini Tuhan sebagai iman kami di hadapan Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah atau senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong.
sudah melakukan bagian kami siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami rindukan Engkau melakukan bagian. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Kami beri hati yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap pribadi kami bukan hanya akan jadi pendengar firman semata, tapi kami akan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Shalom. 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 Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Secara pribadi saya ucap terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita yang agung, melalui orang tua rohani di tempat ini, Ibu Gembala, bersama dengan seluruh majelis dan pelayan seluruh umat Tuhan, karena memberikan saya kepercayaan untuk melayani. Ini perdana ibadah ucapan syukur, atau bahasa kerennya di area kita dikenal dengan padungku. Ya saudara-saudara, ini sebuah kehormatan. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga atas rekan-rekan hamba Tuhan atas support tentu saja di dalam doa. Saudara siap dengar kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Mari kita lihat Alkitab kita. Di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang paling sering dibacakan dan dikhotbahkan dalam momentum ucapan syukur seperti ini. Ayat yang tidak asing lagi, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 ini merupakan nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dalam suratnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini kita berbicara tentang ucapan syukur, kita perlu ketahui bersama saudara-saudara, di Israel ada yang namanya 3 hari raya besar yang dikenal dengan Salos Regalim. 3 hari raya besar itu, yang pertama adalah Paskah atau Pesak. Yang kedua adalah Pentakosta atau Shavuot atau hari raya 7 minggu. Dan yang ketiga ada yang namanya hari raya Pondok Daun atau yang dikenal dengan Sukkot. Ketiga hal ini berkaitan dengan yang namanya segala sesuatu yang sudah dikerjakan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Give thanks atau ucapan syukur. Dari terjemahan Alkitab yang lain, ayat kebenaran firman Tuhan tadi, kalau kita lihat dari terjemahan Message Bible Translation, itu ditulis seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Thank God no matter what happens. Artinya, bersyukurlah kepada Allah apapun yang terjadi. Bersyukurlah kepada Allah apapun yang terjadi. Jadi di sini menjadi sangat jelas bahwa mengucap syukur dalam segala hal juga berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Entah itu yang namanya senang atau sedih. Entah itu yang namanya sehat atau sakit. Entah itu yang namanya enak atau tidak enak. Entah itu yang namanya miskin atau kaya. Seharusnya
kita mengucap syukur. Amin. Makanya dikatakan dalam segala hal mengucap syukurlah saudara-saudara. Apapun yang terjadi mengucap syukurlah. Tapi pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Sudahkah kita mengucap syukur? Halo? Tidak sedikit manusia yang hanya mengucap syukur ketika hasil panennya baik. Ada istilah lain yang muncul. Katanya ada yang namanya gagal panen. Hei, itu bukan istilah yang benar. Tuhan sudah takar berkatmu. Ada yang namanya 30, ada yang namanya 60, ada yang namanya 100 kali lipat. Kalau kamu hanya mampu pegang 30, Tuhan tidak mungkin kasih 100. Jadi jangan bilang gagal panen kalau hasilnya sedikit. Tuhan cuma mau ajar dan berkata, bergantunglah kepadaku. 30 itu jatamu, itu cukup untuk seterusnya. Berikut ada porsi yang lebih besar. Amin. Karena firman Tuhan jelas, setia pada perkara kecil pasti dapat perkara yang besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari tema kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu ucapan syukur. Nah, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kalau kita tanya apa itu yang namanya ucapan syukur kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, maka kita akan temui jawaban-jawaban yang beragam. Jawaban-jawaban yang berbeda-beda. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama, kalau kita tanya Habakuk, salah satu dari 12 nabi kecil dalam kitab Perjanjian Lama, Habakuk. Apa itu ucapan syukur? Saudara-saudara yang kekasih. Kalau kita tanya dia, apa itu ucapan syukur? Dengan suara lantang, dengan suara yang tegas, dengan suara yang begitu berani, dia pasti akan menjawab, ucapan syukur menurutku adalah, Tuhan itu kepuasanku. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Tim multimedia tolong ditampilkan. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, Alkitab tidak menjelaskan secara detail tentang tentang silsilah dari yang namanya Habakuk itu sendiri. Yang jelas dia adalah seorang nabi yang hidup di sekitar tahun 609 sebelum Masehi sampai pada tahun 598 sebelum Masehi. Dulu kalender itu dihitung mundur sebelum ada yang namanya Gregorian. Saudara-saudara, ini penanggalan orang Yahudi pada waktu itu. Habakuk itu hidup di masa menjelang pembuangan ke Babel. Dia hidup berdekatan dengan zaman Nabi Yeremia dan Sefanya. Saudara-saudara yang kekasih. Singkatnya, Habakuk hidup di zaman di mana orang-orang Yehuda itu begitu jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita baca pasal 1 ayat yang keempat, kita akan temukan di sana satu keluhan yang begitu tajam. Di mana dia berani sampaikan kepada Tuhan seolah-olah hukum itu kehilangan kekuatan.
Itu masanya Habakuk. Saudara-saudara, dalam pasal-pasal kebenaran firman Tuhan, dalam kitab Habakuk ini cuma ada 3 pasal. Kalau kita pelajari secara sistematis, secara kontekstual atau secara menyeluruh, kita akan temukan pasal 1 itu berbicara tentang pertanyaan dan keluhan Habakuk kepada Tuhan. Bangsa ini begitu jahat, bangsa ini begitu tidak adil, bangsa ini lakukan hal yang salah, tetapi kenapa Tuhan seolah diam saja? Kemudian selanjutnya pasal 2 ada yang namanya jawaban Tuhan. Tuhan berfirman kepada Habakuk, dia bilang, aku akan memakai bangsa Kasdim atau bangsa Babel untuk menghukum Yehuda. Dan pasal yang ketiga itu berbicara tentang doa dan pujian. Jadi singkatnya, kalau kita berbicara tentang kitab Habakuk, itu pertama ada pertanyaan dan keluhan. Yang kedua ada jawaban dari doa. Dan yang ketiga ada doa dan pujian. Ini yang disebut dengan yang namanya ucapan syukur. Habakuk itu manusia biasa. Dia protes, dia mengeluh, saudara-saudara. Kemudian dia dapat jawaban. Dia tidak berhenti sampai di fase itu. Tapi dia tahu terima kasih. Dan pada akhirnya lahir yang namanya doa dan pujian. Ada yang namanya ucapan syukur. Ayat yang sudah kita baca tadi, Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ini menjelaskan tentang sukacita. Ini menjelaskan tentang syukur yang tidak bergantung kepada keadaan. Amin. Mau bersyukur sekalipun keadaan tidak baik-baik saja? Haleluyanya kecil. Mau bersyukur sekalipun keadaan tidak baik-baik saja? Sedikit terpaksa. Mau bersyukur sekalipun keadaan tidak baik-baik saja? Sudah mulai tulus ini. Tolong Ibu Pendeta tandai siapa-siapa yang bilang haleluya paling kuat. Mau dapat inuyu dorang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita sudah sampai pada satu titik di mana kita menganggap Tuhanlah kepuasanku, seperti apa yang dilakukan oleh Habakuk, syukur kita tidak akan pernah bergantung kepada keadaan. Enak tidak enak, Tuhan Yesus baik. Sedap tidak sedap, Yesusku luar biasa. Sehat atau sakit, Yesus tetap yang termanis. Saudara, tidak ada waktu bersungut-sungut bagi orang yang menganggap Tuhan adalah kepuasan dalam kehidupannya. Amin. Saya bersyukur ada di tengah kehidupan keluarga besar jemaat GPDI Eklesia di tempat ini, saudara. Ini wujud syukur mereka. Tentu saja berkat mereka tidak merata. Ada yang mungkin dapat segini, ada yang mungkin dapat segitu. Tapi syukur mereka sama. Mereka mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari senyum lebar-lebar, katakan kiri, kanan, depan, dan belakang. Bersyukur kepada Tuhan. Oh haleluya. Memang luar biasa Tuhan. Oh puji Tuhan, makasih banyak. Ini wujud syukur ini. Saudara-saudara yang kekasih, tidak peduli apapun yang sementara terjadi, tetap bersyukur. Yang kedua, orang baking jam 11 sepertinya supaya pas makan siang ya. Gagal ini. Cuma 3 poin ini khotbah. Ini poin yang kedua. Masalahnya sobabu ini sup. Dapat cium sampai di mimbar. Kebetulan saya orang Manado, jadi biar sakit tetap sarapan belangan nomor 8.
Haleluya. Istri saya ketawanya lebar sekali. Dia yang paling tahu. Nah selanjutnya, tokoh selanjutnya. Kalau kita tanya apa itu ucapan syukur. Dan pertanyaan itu kita tanyakan kepada Yeremia. Yeremia, apa itu ucapan syukur? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yeremia akan tersenyum dan berkata seperti ini. Ucapan syukur itu adalah bahkan di saat air mata sementara menetes, Tuhan tetap sangat baik. Itu ucapan syukur menurut Yeremia. Bahkan di saat air mata sementara menetes, Tuhan tetap sangat baik. Kalau kita baca Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan bilang begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Bayangkan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pelajari secara keseluruhan kitab Yeremia, kita akan temukan ada beberapa hukuman yang diterima oleh Yeremia. Sehingga lahirlah kitab Ratapan. Yeremia ini dikenal dengan yang namanya, saudara, the weeping prophet. Atau nabi yang menangis. Lahir ayat demi ayat, pasal demi pasal dalam kitab Ratapan. Karena dia alami hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang pertama, dia ditolak dan dibenci oleh Yehuda. Dia berkhotbah puluhan tahun, tapi hampir tidak ada yang bertobat. Yang kedua, saudara-saudara, Yeremia pernah alami kejadian tragis di mana dia dipukul dan dipasung. Karena dia sampaikan firman, karena dia sampaikan kebenaran. Pasal 20 ayat yang kedua dijelaskan di sana, Yeremia dipukul, bahkan dia dipasung. Jadi pertama dibenci, ditolak, yang kedua dipukul dan dipasung, yang ketiga sekali lagi karena sampaikan nubuat tentang kehancuran Yehuda. Pada akhirnya Yeremia dimasukkan ke sumur yang berlumpur. Yeremia pasal 38 ayat 4 sampai 6 nanti baca di rumah. Dia sampaikan suara Tuhan, tapi dia dilemparkan ke dalam sumur, dia terperosok ke dalam lumpur, itu yang ketiga. Yang keempat, dia dipenjara berulang kali. Raja Sedekia memenjarakan Yeremia karena dianggap pengkhianat. Raja Sedekia memenjarakan Yeremia. Kemudian pada akhirnya dia ditahan di pelataran penjagaan pada waktu itu. Bayangkan, yang dia sampaikan firman, tapi yang dia alami itu sebuah hal yang tidak menyenangkan. Yang terakhir ini yang paling tidak menyenangkan. Dia dianiaya secara batin. Emosionalnya hancur. Porak-poranda secara psikis. Saudara-saudara, dia sangat tersiksa, sering ada dalam keadaan depresi. Bahkan Yeremia pernah tanya Tuhan, mana Tuhan? Titik terendah seorang Yeremia ketika dia lelah, ketika dia mulai merasa kehilangan kekuatan. Tetapi Tuhan seolah diam saja. Lahirlah kitab Ratapan. Sampai pada akhirnya kita baca kebenaran firman Tuhan yang tadi. Pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ini firman yang lahir bukan di tengah sukacita. Ini firman yang lahir bukan di tengah zona nyaman. Tapi ini firman yang lahir ketika dia sementara dimurnikan oleh Tuhan. Satu kesimpulan muncul.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kalau kita sementara diinjak sampai di bawah, kalau kita sementara dipandang sebelah mata, kalau kita sementara tidak dianggap, kalau kita sementara dipermainkan secara emosional, apakah kita mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Yeremia? Apakah kita sanggup berada pada titik itu di mana dengan segala kerendahan hati semakin ditekan, dia semakin berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Seolah-olah dia mau bilang begini, pukul saja Tuhan, hantam, kekuatanku bukan dariku, kekuatanku adalah kekuatan yang darimu. Selama aku di dalam Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Tidak sedikit dari kita ketika kita merasa hak kita diperkosa, ketika kita merasa area kita dilanggar, ketika kita merasa apa yang seharusnya milik kita dirampas, kita mengeluh dan salahkan Tuhan. Kita mulai cari kambing hitam. Kita menghalalkan banyak cara. Tapi jangan lupa, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Haleluya. Ucapan syukur kali ini, makanannya racikan Manado, pidis marsadap. Haleluya. Mau seperti Yeremia? Ombil? Haleluya. Puji Tuhan. Biar saki, yang penting Yesus tetap nomor 1. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara-saudara. Jadi sekalipun sesakit itu yang kita alami, sekalipun sangat tidak menyenangkan, sekalipun air mata sementara menetes seperti Yeremia, tetaplah bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus paling baik. Oh, haleluya. Yang terakhir, apa itu ucapan syukur? Kalau kita tanya tokoh selanjutnya dalam kitab Perjanjian Baru, kita tanya sama Yairus. Hai Yairus, apa itu ucapan syukur menurutmu? Yairus akan menjawab, ucapan syukur adalah menyerah ke tangan yang tepat. Haleluya. Menyerah ke tangan yang tepat. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ini adalah sebuah kisah panjang di mana pada satu momentum Yesus lakukan 2 mujizat. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan sebelum pada akhirnya dia membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Tapi kita akan fokus kepada iman dari seorang Yairus. Apa itu ucapan syukur? Ucapan syukur adalah menyerah ke tangan yang tepat, saudara-saudara. Itu ungkapan hati dari seorang Yairus. Yairus menembus lautan manusia.
Alkitab bilang sesampainya Yesus di tempat itu, orang berbondong-bondong ikut Yesus. Tetapi hebatnya Yairus, dia tahu kemana harus pergi. Dia mulai menerjang, ada daya dan upaya, ada kerja keras, ada usaha sedemikian rupa. Dia tembus lautan manusia sampai dia tiba di hadapan Yesus dan dia bilang, Tuhan, anakku sakit. Kalau boleh datang tumpang tangan dia pasti sembuh. Ini iman seorang kepala rumah ibadat. Tapi yang harus kita tahu, kapasitasnya sebagai seorang kepala rumah ibadat itu bagi orang Israel itu begitu penting. Tapi dia abaikan kapasitas itu. Dia tidak pusing apa kata orang. Yang dia tahu, dia butuh mujizat. Dan yang bisa lakukan itu cuma satu. Yesus Kristus Tuhan. Sementara berbincang-bincang, lagi bicara dengan Tuhan, tiba-tiba Markus pasal 35 dan 36, seorang utusan keluarga datang dan bilang, "Nggak usah bikin repot guru. Anakmu sudah mati." Benar seperti itu ya? Markus 5 ayat 35. Nggak usah bikin repot Tuhan, anakmu sudah mati, tapi lihat, ini yang akan terjadi kalau kita datang di tempat yang benar. Kalau kita datang di tempat yang tepat. Pertama, Yairus datang sama Yesus. Kedua, dia terima kabar anaknya sudah mati. Ketiga, iman Yairus berbuah hasil yang menyenangkan. Tuhan bilang begini ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Tolong ayat 36. Lihat bagian terakhir. Ini impact, dampak dari iman Yairus. Ketika dia datang di tempat yang tepat, Tuhan bilang begini, "Nggak usah dengar mereka. Nggak usah dengar orang-orang itu, aku Maha Kuasa. Percaya saja." Haleluya. Saudara-saudara, masalah apa yang sementara kita alami hari ini? Sakit. Masalah finansial, ada game dolar semakin meroket. Turun sedikit naik banyak. Kebutuhan pokok begitu mahal. Sedangkan cuma cari gas tengah mati. Tapi Tuhan selalu berkata, jangan takut, percaya saja. Mari kita katakan bersama, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Satu kali lagi. 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pemain musik. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini lewat ibadah ucapan syukur keluarga besar GPDI Eklesia Lantula Jaya. Mari kita mengucap syukur seperti Habakuk. Tuhan kepuasanku. Mari kita mengucap syukur seperti Yeremia. Sekalipun air mata sementara menetes, Tuhan tetap baik. Mari kita mengucap syukur seperti Yairus. Datang pada tempat yang tepat. Puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur padamu. Ya Yesus, anugerah-Mu mempesona. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku bahagia. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Haleluya Yesus.
dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Ku mau selalu. Nanti pendeta Gerson bawa kita dalam doa syukur firman Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah mempesonaku. Mari kita berdiri semua. Kami bersuka cita, kami bersyukur atas semuanya, atas firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini. Membuat kami mengerti bahwa Tuhan adalah setia di dalam hidup kami. Semua kami telah diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih. Dan kami percaya, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mau tetap senantiasa setia kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan terus memakai hamba-Mu, di mana hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau memberi dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian segala puji syukur. Kami mau bersorak
sekali lagi Pendeta Edo akan bawa kita dalam doa penutup. Aku percaya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Atasku kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini bersama dengan keluarga besar GPDI Eklesia Lantula Jaya, kami bersyukur buat semua berkat Allah yang luar biasa, yang tak terkatakan, yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mengerjakan hal hebat, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati kami, itu yang Tuhan sudah kerjakan, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk suara firman-Mu hari ini. Tuhan, kami akan belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan, tetap Yesus yang termanis buat kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami pun sudah memberi korban persembahan. Ada umat-Mu yang bawa korban ucapan syukur, mengembalikan milik Tuhan. Biar senantiasa apa saja yang sudah kami kerjakan hari ini diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami terima janji firman-Mu, kami kepala dan bukan ekor, kami berhasil dan tidak gagal, kami diangkat naik dan bukan turun. Kami nikmati berkat yang berasal dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Yabes terjadi dalam kehidupan kami. Kapanpun dan dimanapun kami pergi dan berada, kami diberkati, area kami diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Tiba saatnya kami akan segera mengakhiri ibadah ucapan syukur pada saat ini. Kami terus doa. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini. Berkati seluruh umat Tuhan yang dilayani. Bahkan berkati kami semua yang sudah hadir dalam ibadah ucapan syukur pada saat ini. Dengan iman kami percaya yang sibuk dengan Tuhan, Tuhan pun pasti sibuk dengan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang begitu baik. Terus memberkati semua area tempat kami tinggal dimanapun berada. Kami tahu ya Tuhan, kemuliaan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami terus berdoa. Berkati orang-orang yang memberkati kami. Mereka yang memberi senyum sapaan, bahkan mereka yang memberi tumpangan bagi kami. Bahkan secara khusus kami mau berdoa, berkati orang-orang yang mengutuk kami. Mereka yang berniat jahat dan mau mencelakakan kami. Kami tahu dalam hidup orang benar, Tuhan ubah kutuk jadi berkat. Dan kami terima berkat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini. Perjalanan pulang kami sebentar, Allah Immanuel menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Umat-umat Tuhan, pulang dan bawalah berkat terbaik dari Allah. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
serta pertolongan, penyertaan, penjagaan, perlindungan, pendampingan, pemeliharaan, bahkan pemberkatan dan penyediaan yang dikerjakan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa akhiri ibadah saat ini. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semua yang hadir dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang GPDI Eklesia Lantula Jaya kepada Ibu Pendeta Ruth Marande STH. Kami silakan. Haleluya, kita tenang sebentar Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini buat kami. Ya, pertama-tama kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami Jemaat Eklesia Lantula Jaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh memperkenankan kami hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah syukur tahunan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah hari Minggu tapi disertai dengan ibadah syukur. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami rindu menyatakan terima kasih kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, dahsyat dalam penyertaannya atas hidup kami. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih ya atas nama seluruh sidang jemaat Tuhan, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, ya teman-teman hamba Tuhan, gembala sidang bersama jemaatnya yang sudah hadir bersama dengan kami, memenuhi undangan kami untuk kami bersama-sama atau kita bersama-sama beribadah di tempat ini, bersukacita atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita semua boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian juga yang ketiga, yang paling ya tidak kalah pentingnya, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala atau Bapak yang kalau panggilan kesayangan kami Bapak Pendeta Edo yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu sebentar yang dikasih oleh Tuhan, setelah ibadah ini selesai ada jamuan kasih yang disiapkan oleh jemaat Tuhan, Jemaat Eklesia Lantula Jaya. Ya, lebih dan kurangnya rasanya ya seperti apa itulah yang bisa kami buat. Sekemampuan kami sudah berusaha sedapat mungkin biar kiranya itu dapat memuaskan kita, walaupun mungkin ya tidak seperti selera yang kita inginkan, tapi saya percaya kalau diberkati Tuhan pasti enak. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan terakhir Bapak Ibu, setelah itu kami juga menyiapkan jemaat Tuhan menyiapkan bahan natura untuk diuangkan hari ini, dan semua hasil dari keuangan ini akan diperuntukkan untuk pembangunan kami yang ada di tempat ini. Demikian barangkali kata-kata terima kasih sambutan kami sebagai gembala dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua kita yang sudah hadir hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Eklesia Lantula Jaya, keluarga besar kami yang ada di tempat ini menyediakan berkat makanan minuman untuk kita dapat nikmati bersama. Dan sebelum kita menikmati berkat Tuhan, kita akan berdoa, dan dengan kasih Kristus kami mohon kesediaan Gembala GKST Boanerges Lantula Jaya, Ibu Pendeta Novit Mokarembo STH
untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur pada Tuhan. Hari ini kami boleh bersama dengan keluarga besar Jemaat GPDI Eklesia Lantula Jaya. Syukur pada Tuhan dalam perjumpaan kami saat ini, dalam rasa syukur, sukacita dan kebahagiaan, kami boleh dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Edo. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan akan terus diberkati dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Dan biarlah sukacita melayani ini akan terus menjadi bagian dari kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Syukur pada Tuhan, oleh karena sepanjang tahun 2026 ini Engkau terus berkarya memberkati seluruh jemaat GPDI Eklesia Lantula Jaya. Buah iman dari semuanya itu Tuhan, mereka datang persembahkan melalui ibadah syukur padungku saat ini. Dan biarlah ya Tuhan Allah, melalui ucapan syukur jemaat ini, nama Tuhan terus dimuliakan. Bahkan tangan kasih-Mu terus memberkati seluruh kehidupan jemaat dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan pekerjaan. Berkat kemurahan Tuhan akan terus nyata di tengah-tengah kehidupan setiap jemaat-Mu. Dan saat ini Tuhan, mereka memberikan makanan dan minuman untuk kami santap bersama saat ini. Tuhan memberkati semua yang telah disediakan oleh keluarga besar Jemaat Eklesia Lantula Jaya. Biarlah ya Tuhan Allah, berkat ini menjadi kekuatan baru untuk kami semua, bahkan dalam melanjutkan kehidupan kami. Syukur pada Tuhan, kami sambut berkat-Mu saat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, sumber kehidupan bagi kami semua. Amin. Ya, diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan kepada Bapak Ibu jamaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga besar Jemaat Eklesia Lantula Jaya yang ada di depan gereja atau di halaman gereja. Ya, disilakan. Puji Tuhan.